Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad yang hatinya selalu penuh dengan rasa syukur, bahkan di saat tubuhnya menahan lapar. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa lelah karena hidup seolah tak berpihak? Sudah berusaha, tapi hasilnya tak sesuai harapan. Sudah berdoa, tapi jawaban tak kunjung datang. Di saat seperti itu, kita sering menatap langit dan berkata dalam hati, mengapa hidupku begini? Padahal, di antara helaran napas itu, ada sesuatu yang sering kita abaikan, rasa syukur yang sederhana. Syukur bukanlah sekadar kata, Alhamdulillah, yang terucap di bibir. Ia adalah kesadaran lembut yang tumbuh di hati, bahwa apapun keadaan kita, masih ada kebaikan yang diberikan Allah. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang sebenarnya menjadi sumber ketenangan. Seperti napas yang masih bisa kita hirup tanpa harus membayar, atau mata yang masih bisa menatap cahaya pagi, meski dunia di dalam dada terasa gelap. Syukur sederhana itu tidak perlu menunggu hal besar datang. Ia hidup di momen-momen kecil yang sering kita lewati tanpa perhatian. Seperti segelas air putih setelah hari yang melelahkan, senyum kecil dari orang yang kita sayangi, atau waktu tenang di sepertiga malam ketika dunia terlelap. Semua itu adalah bentuk cinta Allah yang halus, namun nyata. Tapi sayangnya, kita sering menunduk terlalu lama pada kesedihan, hingga tak menyadari bahwa kebahagiaan sedang menepuk bahu kita dengan lembut. Ada orang yang tidur di lantai dengan tubuh letih, namun jiwanya damai karena hatinya penuh rasa syukur. Ada pula yang tidur di ranjang empuk dengan bantal sutra, namun jiwanya gundah karena hatinya tak pernah merasa cukup. Perbedaannya bukan pada seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa dalam ia mengenali nikmat yang ada. Syukur bukanlah hasil dari kebahagiaan, melainkan sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Saudaraku, jika hatimu sedang sedih malam ini, cobalah duduk sejenak. Pejamkan mata dan tarik napas perlahan. Rasakan bahwa udara yang masuk itu adalah karunia. Degupan jantungmu yang masih bekerja adalah anugerah. Kesempatan untuk memperbaiki hari esok adalah rahmat. Maka katakan dengan lembut di hatimu, ya Allah, terima kasih. Karena dari rasa syukur yang sederhana itu, Allah akan membuka pintu kebahagiaan yang tidak pernah disangka. Sebab Dia berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim 7. Dan tambahan itu bukan hanya harta atau dunia, tapi ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Syukur adalah bahasa jiwa yang dikenali oleh Allah. Ketika engkau mengucap terima kasih kepadanya bahkan di tengah kehilangan, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu kasih sayangnya. Dan Allah tidak akan menolak ketukan itu. Kadang, hidup membuat kita menangis bukan karena benci pada takdir, tapi karena belum siap menerima luka yang datang tiba-tiba. Kita merasa kehilangan arah, hati berantakan, doa terasa hampa. Namun, di tengah luka itu, ada satu cahaya kecil yang mampu menenangkan hati. Syukur. Ia bukan sekadar penghiburan, tapi obat yang benar-benar menyembuhkan batin yang retak. Syukur mengajari kita untuk melihat keindahan di balik kesakitan, untuk memahami bahwa setiap air mata membawa pesan cinta dari Allah. Ketika kita terluka, dunia terasa sempit. Hati ingin marah, pikiran ingin berlari, tapi tak tahu kemana harus pergi. Di saat seperti itu, cobalah berhenti sejenak. Lihat sekelilingmu. Langit masih biru, angin masih berhembus, dan matahari masih terbit untukmu. Allah belum mencabut kasih-Nya, bahkan ketika engkau merasa ditinggalkan. Luka yang kau rasakan bisa jadi adalah caranya mendidik hatimu agar lebih kuat, lebih dalam-dalam bersyukur. Sebab orang yang tak pernah kehilangan, takkan tahu betapa berharganya yang ia miliki. Syukur tidak berarti menolak sedih. Ia justru hadir di tengah kesedihan itu, seperti bunga kecil yang tumbuh di antara batu-batu keras. Ia lembut, tapi kuat. Ia rapuh, tapi teguh. Dalam luka, syukur berkata, aku masih punya sesuatu yang patut dijaga. Ia membuat kita berhenti menyalahkan hidup, dan mulai menghargai setiap napas, setiap kesempatan, setiap langkah yang masih bisa kita jalani.
Syukur menuntun hati keluar dari gelapnya keluhan menuju cahaya penerimaan. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, pada harta, jabatan, cinta, atau pengakuan. Tapi tak sedikit yang justru menemukan ketenangan saat mereka mulai bersyukur atas hal-hal kecil yang dulu diabaikan. Seorang ibu yang kehilangan anaknya mungkin tak bisa menghapus pedihnya. Tapi ketika ia melihat masih ada napas yang berhembus, keluarga yang memeluknya, dan waktu untuk berdoa, hatinya perlahan tenang. Sebab ia sadar, Allah masih memberikan sesuatu untuk terus ia syukuri. Disitulah luka berubah menjadi pelajaran, dan kesedihan menjadi jalan pulang kepadanya. Rasulullah pernah bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawahmu, jangan melihat orang yang berada di atasmu. Karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hei, Muslim, betapa dalam makna sabda itu. Saat kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain dan mulai mensyukuri apa yang sudah ada, saat itu juga hati kita sembuh dari rasa iri dan kecewa. Saudaraku, jangan biarkan luka menutup pintu syukurmu. Sebab di balik luka yang paling dalam, ada kasih Allah yang paling besar. Dia tidak mengujimu untuk menyakitimu, tapi untuk mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kau punya, melainkan dari seberapa ikhlas kau menerima apa yang terjadi. Maka ucapkanlah dengan hati yang pelan tapi pasti, "Ya Allah, aku masih bersyukur." Karena itulah doa yang paling indah di tengah kesedihan. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan manusia ketika berbicara tentang kebahagiaan. Mereka mengira bahagia itu hanya milik orang yang hidupnya serba cukup, yang memiliki segalanya, yang tidak kekurangan apapun. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam, justru banyak hati yang damai berada dalam kehidupan yang sederhana. Mereka mungkin tak memiliki banyak harta, tapi mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang pandai bersyukur. Syukur dalam kesederhanaan itu seperti mata air jernih di tengah padang tandus. Ia menyejukkan siapa saja yang mau meneguknya. Tak perlu rumah megah untuk merasa tenang, cukup atap sederhana yang menaungi keluarga yang saling mencintai. Tak perlu makanan mahal di atas meja, cukup sepotong roti dengan tawa yang tulus saat menikmatinya. Sebab rasa cukup bukan datang dari isi dompet, melainkan dari lapangnya hati. Dan orang yang lapang hatinya adalah mereka yang selalu melihat nikmat Allah dalam setiap hal kecil. Pernahkah engkau melihat wajah orang tua di desa yang setiap pagi menyapa matahari dengan senyum damai? Mereka mungkin hanya petani, pedagang kecil, atau buruh yang hidup pas-pasan. Tapi di balik tangan yang kasar dan pakaian sederhana itu, ada jiwa yang tenang. Mereka bersyukur atas rezeki sekecil apapun. Mereka tahu, setiap butir nasi yang mereka makan adalah hasil kerja keras yang diridai Allah. Mereka tidak iri dengan orang kaya, karena mereka yakin kebahagiaan tidak bergantung pada angka, melainkan pada rasa syukur yang tak bertepi. Sebaliknya, banyak di antara kita yang hidup di kota dengan segala kemudahan, tapi hatinya gelisah. Segala hal terasa kurang, bahkan ketika sudah berlimpah. Itu karena kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa menikmati apa yang sudah ada. Kesederhanaan yang penuh syukur justru menghadirkan rasa tenang yang mahal harganya. Orang yang hidup sederhana tapi bersyukur, sebenarnya lebih kaya dari siapapun. Karena kekayaan sejati bukan di tangan, melainkan di hati. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 10, "Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan kami jadikan bagimu di sana sumber penghidupan. Maka sedikit sekali kamu bersyukur." Ayat ini seakan menegur lembut hati kita. Betapa sering Allah sudah mencukupkan kebutuhan kita, tapi kita masih merasa kekurangan. Padahal, jika kita mau menundukkan hati dan melihat sekeliling, nikmatnya hadir di mana-mana. Dari udara yang kita hirup, langkah yang masih kuat, sampai hati yang masih diberi kesempatan untuk berzikir dan mengenalnya. Saudaraku, hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Justru di dalamnya tersimpan kelimpahan yang tak terlihat mata, tapi dirasakan jiwa. Ketika engkau mampu berkata, "Aku cukup," atas apa yang diberikan Allah, saat itu engkau sedang memegang kunci kebahagiaan sejati. Tidak ada yang lebih tenang daripada hati yang berhenti mengejar dunia
dan mulai menikmati setiap anugerah kecil dengan syukur yang tulus. Sebab disitulah letak rahasia kebahagiaan yang tidak bisa dibeli oleh apapun, ketenangan dari rasa cukup yang penuh syukur. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa tersesat, bukan karena kehilangan arah di dunia luar, tapi karena kehilangan kedamaian di dalam diri. Hati terasa hampa, ibadah terasa kering, dan doa seakan menggantung tanpa jawaban. Saat itu, banyak yang berlari mencari solusi ke berbagai arah, namun jarang yang menyadari bahwa jalan pulang itu sebenarnya dekat, bernama syukur. Syukur bukan hanya ucapan, Alhamdulillah, setelah nikmat besar datang. Ia adalah kesadaran yang membawa kita kembali kepada sumber segala kebaikan, Allah. Ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sedang mengingat siapa yang memberi, bukan sekadar menikmati apa yang diberi. Dan di saat itulah hati yang tadinya jauh mulai menemukan jalannya pulang. Syukur membuat kita sadar bahwa hidup ini bukan kebetulan, tapi karunia yang dijaga oleh cintanya setiap detik. Bayangkan seseorang yang hidupnya sedang sulit. Usaha tidak berjalan, kesehatan menurun, dan harapan terasa menipis. Tapi di tengah itu semua, ia masih mampu berkata, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak meninggalkanku." Ucapan itu bukan sekadar kalimat, itu adalah tanda bahwa ia masih percaya, masih bergantung, masih mencintai penciptanya. Dan rasa syukur itulah yang menjadi jalan pulang bagi hatinya. Sebab hati yang bersyukur tidak akan lama tenggelam dalam putus asa. Ia akan selalu menemukan cahaya, karena Allah tidak akan menutup jalan bagi mereka yang masih mengingatnya dengan tulus. Syukur mengubah cara kita melihat hidup. Masalah yang dulu tampak sebagai beban, perlahan terlihat sebagai pelajaran. Kehilangan yang dulu menyakitkan, berubah menjadi pintu menuju kedewasaan. Setiap peristiwa, baik manis maupun pahit, menjadi tanda kasih dari Allah yang ingin menumbuhkan jiwa kita. Maka ketika kita belajar untuk bersyukur atas segalanya, sebenarnya kita sedang belajar menerima takdirnya dengan hati yang lapang. Dan itulah bentuk keimanan yang paling indah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152, "Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu kufur." Ayat ini adalah janji lembut dari Sang Pencipta, bahwa siapapun yang bersyukur akan selalu berada dalam perhatiannya. Bayangkan betapa damainya hati yang disapa langsung oleh kasih Allah, hanya karena ia tidak lupa untuk berterima kasih. Saudaraku, jika engkau merasa jauh dari Allah, jangan terburu-buru mencari cara yang rumit untuk mendekat. Mulailah dari hal yang paling sederhana, bersyukur. Ucapkan terima kasih atas pagi yang masih menyapa, atas tubuh yang masih bisa sujud, atas hati yang masih mau berdoa. Karena syukur bukan hanya tanda cinta kita kepadanya, tapi juga undangan bagi cintanya untuk kembali memenuhi jiwa kita. Saat engkau bersyukur, sesungguhnya engkau sedang berkata, "Ya Allah, aku ingin pulang kepada-Mu." Dan percayalah, siapapun yang mengucap itu dengan hati yang lembut, tidak akan dibiarkan tersesat. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, dicapai, atau dikejar dengan kekuatan dunia. Ia tumbuh perlahan di dalam hati, dari rasa syukur yang tulus. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, di antara gemerlap dunia, pujian manusia, atau pencapaian yang tinggi. Tapi semakin dikejar, semakin jauh rasanya. Sebab kebahagiaan bukanlah hasil dari banyaknya yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita mensyukuri setiap hal yang telah Allah berikan. Syukur yang menumbuhkan kebahagiaan sejati bukanlah syukur yang datang hanya saat semuanya baik-baik saja. Ia justru tumbuh kuat saat hidup terasa berat, saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, saat jalan hidup terasa gelap, dan saat air mata menjadi teman setia dalam sujud panjang. Di titik itu, syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti tanpa kesedihan, tapi bagaimana kita tetap menemukan ketenangan meski hati sedang diuji. Bayangkan seseorang yang hidupnya sederhana. Ia tidak punya banyak harta, tapi setiap kali bangun pagi, ia memulai harinya dengan ucapan, "Alhamdulillah." Ia menikmati sarapan sederhana bersama keluarga, bekerja dengan niat yang tulus, lalu pulang membawa senyum. Hidupnya mungkin biasa saja, tapi jiwanya luar biasa tenang. Mengapa?
karena ia mengisi setiap detik hidupnya dengan rasa syukur. Ia tidak menunggu kebahagiaan untuk bersyukur, tapi justru bersyukur agar kebahagiaan hadir. Itulah rahasia yang sering kita lupakan, bahwa kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Dari hati yang selalu merasa cukup, dari pandangan yang selalu mencari hikmah, dari jiwa yang tahu bahwa setiap hal, bahkan ujian, adalah bagian dari kasih Allah. Rasa syukur mengubah cara kita memandang dunia. Ia mengubah kesedihan menjadi pelajaran, kehilangan menjadi pengingat, dan bahkan penderitaan menjadi bentuk cinta yang tidak selalu mudah dimengerti. Saudaraku, jangan menunggu semua luka sembuh untuk bersyukur. Justru bersyukurlah agar hatimu sembuh. Karena ketika engkau mulai melihat bahwa setiap detik kehidupan ini adalah karunia, saat itu juga Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Itulah yang disebut kebahagiaan sejati, bukan karena hidup tanpa beban, tapi karena hati tahu kemana harus bersandar. Allah berjanji, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim 7. Tambahan yang dimaksud bukan sekadar rezeki dunia, tapi juga rezeki batin, kedamaian, keikhlasan, dan cinta yang dalam kepadanya. Maka tanamkanlah syukur di setiap langkah, karena dari sanalah kebahagiaan tumbuh tanpa batas. Dan ketika engkau mulai merasa sedih lagi, ingatlah, cukup dengan menatap langit dan berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih." Kalimat itu sederhana, tapi mampu membuka pintu-pintu surga di hatimu. Karena syukur yang tulus adalah doa tanpa kata, yang membuat Allah tersenyum dan menurunkan ketenangannya ke dalam jiwamu. Semoga setiap langkahmu diselimuti rasa syukur yang lembut. Semoga setiap ujianmu berubah menjadi jalan menuju kedamaian. Dan semoga hati kita semua senantiasa dituntun untuk mengenal kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang lahir dari rasa syukur yang tak pernah padam.